Keanggotaan Freemasonry. Seorang yang sudah akil baik dan menyetujui perjuangan Freemasonry, dapat diterima menjadi anggota perkumpulan Freemasonry dengan syarat-syarat ketat. Keanggotaan Freemasonry terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan. Dalam penerimaan keanggotaannya, Freemasonry tidak membeda-bedakan bangsa, suku, agama dan golongan. Upacara pembayatan. Seorang simpatisan Freemasonry hanya baru mengenal dinding luar bangunan Freemasonry. Ia belum mengenal hakikat Freemasonry. Freemasonry diibaratkan sebuah bangunan besar berbentuk piramida. Di dalamnya terdapat 33 tingkat ruangan dan setiap ruangan menyimpan 33 rahasia. Untuk mencapai setiap tingkat ruangan tersebut harus melalui tangga khusus dan setiap tangga tertutup 3 lembar tirai. Untuk mencapai tangga pertama harus melalui 33 belokan. Setelah seorang simpatisan diteliti dan dapat diterima menjadi anggota, ia pun dibawa ke sebuah gedung, pada masa dahulu ke sebuah gua. 1. Berdiri di muka pintu yang tertutup dan terkunci. Ketika ia berdiri dengan tegak itu, lalu dikatakan padanya, sesuatu yang sangat berharga itu harus berpintu dan berpenjagaan kuat. Secara berulang-ulang calon bertanya, sampai bilakah aku harus berdiri di sini? Terdengar jawaban, tiada lama lagi pintu segera terbuka. 2. Ruangan gelap. Calon anggota dibawa memasuki ruangan gelap gulita. Dalam ruangan itu tengkorak, tulang belulang manusia, dan patung ular-ular berbisa terbuat dari kuningan. Pakaian calon anggota segera dilucuti, tangan dan kakinya harus terkangkang. Pemandu bertanya, bersikeraskah kamu untuk menuntut cahaya Freemason? Apabila si calon anggota menjawab, ya, maka kedua matanya ditutup dan dibebat kain hitam lalu pada lehernya dililitkan seutas tali. Kemudian calon anggota dari ruangan yang gelap itu dibawa keluar menuju sebuah ruangan kecil yang terkunci. Pemandu mengetuk pintu, terdengar jawaban dari dalam, siapakah kamu hai pengetuk pintu? Pemandu menjawab, seorang yang dirundung malang dalam gelap gulita kehidupan. Ia sangat berkeinginan mendapatkan cahaya dan ia mengajukan untuk menjadi anggota Freemasonry atas kemauannya sendiri bukan karena bujuk rayu dan paksaan. Kini ia datang untuk mendapatkan cahaya dalam kuil mulia raya ini. Pintu ruang kecil terbuka dan di dalamnya ada ruangan kuil besar. 3. Calon dalam ruang kuil besar. Calon anggota dikawal oleh 2 orang pengawal menghadap sofa Salomon, Sulaiman. Di atas sofa duduklah Res. Calon membungkuk menghormat Res. Lalu calon dibawa memasuki lorong yang berliku-liku. Ia selalu melewati barisan-barisan dan selalu bertanya, siapakah ini? Pemandu menjawab, lah dengan riwayat yang baik dan kebebasan garis keturunan. Lalu datang jawaban, lewatlah hai orang yang bergaris keturunan bebas. 4. Berdiri di antara 2 buah tiang. Apabila sampailah si calon anggota itu di antara 2 buah tiang Mason, Res kembali menghujamkan pertanyaan-pertanyaan berat. Setelah calon dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, berkatalah Res, kamu telah lulus dalam mengikuti ujian yang berat. Berbayatlah kamu di atas kitab sucimu, demi nama baikmu dan kehormatanmu, lalu tanda tanganilah perjanjian dengan darahmu. Berpikirlah kamu berhak menarik diri jika kamu tidak mau berbayat. 5. Minum air pahit. Calon tetap bersikeras ingin mendapatkan cahaya dan bersedia mematuhi semua peraturan. Ia diberi minum segelas air pahit. Res berkata, kehidupan manusia itu dapat memahit. Agar kamu bahagia, kamu harus menyukai kepahitan itu. 6. Calon dibayat. Res berkata, laksanakan bayatmu di atas kitab sucimu. Dalam kelompok lain, Res berkata, kini berbayatlah kamu pada Freemason di bawah naungan kitab sucimu. Tangan si calon disapu dengan tanah. Lalu kata Res, bersujudlah kamu dan letakkan kedua telapak tanganmu itu di atas kitab sucimu. Dalam kelompok lain, berkata Res, urapilah kedua belah tanganmu dengan tanah itu dan bersujudlah kamu di bawah naungan kitab sucimu.
Berkatalah Res, kamu ini telah lama benar bermukim dalam kegelapan, Freemasonry yang kamu inginkan telah meminta tetesan darahmu yang terakhir. Masihkah kamu bersikeras diri? Si calon menjawab, ya. Res bertanya, apa yang kamu inginkan sekarang? Calon menjawab, aku hanya mengharap cahaya. Berkata Res, berikanlah kepadanya cahaya itu. Bebat hitam penutup mata dibuka oleh pemandu. Ia dihadapkan pada ujung mata-mata pedang yang terhunus yang mengarah pada jantungnya. Res berkata, pedang-pedang ini untuk kamu berbela diri atau untuk menikam kamu jika kamu berkhianat. Seutas tali yang melingkar pada leher kamu adalah tali untuk menggantungmu jika kamu berkhianat. Kamu tidak lagi kusebut si pemohon tetapi si Freemason. Kamu bukan lagi orang asing bagi kami dan kini terimalah sarung tangan tingkat pertama untukmu. Kamu hanya boleh memakainya jika digunakan untuk membawa perdamaian dan persaudaraan pada hadirin. Ucapan bayat tingkat-tingkat mula. Aku berbayat di hadirat Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa, Pencipta alam semesta raya ini, aku berjanji dengan kehendak dan pilihanku sendiri untuk menjaga dan menyembunyikan semua rahasia, semua lambang Freemason, yang sekarang ini, juga yang akan datang yang akan dibukakan kepadaku. Aku tidak akan membicarakannya kepada siapapun kecuali kepada saudaraku yang dipercaya, dan majelis yang adil sempurna dan teratur telah menguji dan menelitinya bahwa ia benar-benar dipercaya. Aku akan melarang siapapun mencetak dan menyebarkannya. Aku berjanji aku akan tetap setia pada kanun Freemasonry dan selalu terikat dengannya. Aku bersedia digantung atau dipenggal jika mengingkarinya. Semoga Tuhan selalu melindungiku. Setiap kenaikan tingkat terdapat janji, bayat dan sumpah. Sumpah-sumpah permulaan masih berbau agama tetapi setelah seorang anggota itu mencapai tingkat tinggi, ia bersumpah dengan kata-kata. Aku bersumpah, kuilku segitiga, kiblatku bendera, aku akan memutuskan hubunganku dengan agama, ayah, ibu, saudara, pimpinan jika mereka tidak sejalan dengan jalanku, aku hanya tunduk pada majelis ini. Dikutip dari Al-Masuniyah. 3 tingkatan Freemasonry. 1. Freemasonry Majelis Rendah, Freemasonry Simbolis. Anggotanya terdiri atas pelbagai bangsa di dunia. Sebagian besar masih beragama, yakni anggota tingkat 1 sampai anggota tingkat 33. 2. Freemasonry Majelis Menengah, Freemasonry Royal atau Freemasonry Kontrak Kerajaan. Dipimpin 3 orang bergelar Zerubbabel, Yoshua dan Hagai. Mereka adalah orang-orang Yahudi. 3. Freemasonry Majelis Tinggi, Freemasonry Universal. Mereka menentukan semua gerak Freemasonry di seluruh dunia. Mereka termasuk majelis hukum tertinggi Freemasonry dan konon dipegang 9 orang Yahudi. 33 tingkatan anggota majelis rendah Freemasonry. Kenaikan tingkat. Setiap kenaikan mempunyai upacara dan janji bagi orang ateis, atau sumpah bagi orang beragama. Tingkat Januari 33 dalam akidah keagamaannya terbagi, A. Tingkat masih patuh. B. Tingkat bimbang dalam akidah. C. Tingkat plotis memasuki alam kebatinan Kabbalah. D. Tingkat harus mulai diberi doktrin ateis. Setiap tingkat mempunyai gelar tingkatan, atribut tingkatan dan pakaian tingkatan. A. Seragam umum Freemasonry, Freemasonry Internasional. B. Seragam loge, Freemasonry lokal, nasional. Freemasonry simbolik umum. Disebut Freemasonry simbolik, karena mereka membuat upacara ritual yang melambangkan sesuatu kejadian masa Bani Israel, lambang-lambang alam, lambang-lambang kehidupan sampai kepada lambang-lambang seks. Mereka pun menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, yang memiliki arti tertentu, arti terbuka dan arti tertutup. Freemasonry simbolik umum terdiri atas tingkatan pemula yang berpredikat saudara, tingkatan tangga yang berpredikat pekerja dan tingkatan guru yang berpredikat tuan guru, Adonai.
Setiap tingkat diberi tanda pengenal untuk menghindari adanya penyusupan dan mempunyai sertifikat tingkatan yang diberikan dalam penobatan tingkat, setelah lulus ujian tingkat. Tanda pengenal tingkat itu diantaranya Mawar Sutera Sekuntum dan Mawar Sutera Kembar. Freemasonry ini disebut umum, karena setiap bangsa, setiap pemeluk agama dan sudah berusia 18 tahun dipersilakan menjadi anggota. Semboyannya adalah kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Freemasonry simbolik umum membentuk perkumpulan-perkumpulan untuk menggiring anggotanya ke alam potis dengan 1000 kebijakan yang menjanjikan. A. Perkumpulan-perkumpulan sosial kemanusiaan. B. Perkumpulan-perkumpulan yang berusaha menyatukan seluruh agama dengan semboyan, semua agama itu baik dan benar. C. Perkumpulan-perkumpulan yang memperdalam kekuatan aura, tenaga dalam melalui yogaisme, magnetisme, hipnotisme, dan mesmerisme. Tujuannya memalingkan seseorang dari ajaran agamanya dan menghancurkan keimanan seseorang melalui acara menghadirkan roh. Contoh pepatah mereka, mukjizat para nabi itu hanya gejala kerohanian. Agama itu tidak perlu diikuti dan tidak sah untuk diikuti. Karena alam yang akan datang, surga dan neraka hanya alam pikiran. Di antara tokoh-tokohnya adalah Jean Arthur Vendley, Adin Frederick Boures, Arthur Conan Doyle, Daud Wajid, Wood Smith, Halim Damouz pemuja Dahisi Dajjal sihir, Abdul Jalil Radli dan sebagainya. Perkumpulan Freemasonry berwajah sosial. 1. Rotary Club. Rotary Club adalah sebuah perkumpulan Freemasonry yang sepenuhnya dikendalikan Freemasonry Majelis Menengah dan Freemasonry Majelis Tinggi Yahudi Internasional secara langsung. Semula klub ini hanya menghimpun para ahli dan usahawan. Rotary didirikan oleh seorang Yahudi warga Amerika Serikat yakni Paul Harris pada bulan Februari 1905 di Chicago, Amerika Serikat. Pada tahun 1908 dibantu oleh Charlie Berry, ia diangkat menjadi sekretaris Rotary Club dan mengundurkan diri pada tahun 1942. Paul Harris mengembangkan Rotary Club ke seluruh dunia. Pada tahun 1911 atas jasa Mr. Moore, pusat kegiatan Rotary Club itu di Dublin, Irlandia. Cabang Rotary yang awal adalah Dublin, 1911, Madrid, 1921, Palestina, 1921, Maroko, dan Aljazair, 1930. Tripoli Barat digerakkan oleh John Robinson dan Von Crick, yang merupakan agen Zionis. Ketika Paul Harris meninggal pada tahun 1947, Rotary Club telah mempunyai 327.000 anggota. Pada tahun 1974, penggerak Rotary yang termasyhur adalah Jacob Barzev, seorang Yahudi militan dari Israel. Ia berkawan dengan Muhtar Aziz, seorang Freemason dari Tunisia. Minimal harus ada 2 orang Yahudi dalam setiap klub, kata Jacob Barzev. Asas Rotary ialah asas Freemasonry dan mengutamakan humanisme. Bergerak dalam bidang sosial. Dalam segi agama, Rotary menanamkan dasar-dasar plotisme secara bertahap. Sama seperti klub Freemasonry lainnya, Rotary menganggap agama sebagai kebudayaan rohani. 2. Lions Club. Lions Club didirikan di New York pada tahun 1951, kemudian pusat kegiatannya dialihkan ke Washington. Lions Club dikendalikan oleh Majelis Menengah Freemasonry dan dikembangkan ke seluruh dunia. Klub ini bekerja menarik dana dari masyarakat, misalnya dengan mengadakan pertunjukan tari-tarian, musik dan sebagainya, kemudian diberikan pada badan-badan, lembaga yang memerlukannya dengan tiada memandang perbedaan agama, seperti untuk gereja, kuil, masjid, dan sebagainya atau untuk korban bencana alam. Asasnya humanisme, menghapus segala perbedaan keagamaan. 3. B'nai B'rith Club.
B'nai B'rith Club didirikan pada tahun 1834 oleh orang-orang Yahudi yang pindah dari Eropa Timur ke Amerika Serikat. Pada tahun 1930 berdiri cabangnya di Berlin dan Paris. Ketua yang terkenal ialah Simon, seorang Yahudi kelahiran Inggris. B'nai B'rith Club berusaha keras menghancurkan kekuatan Turki Utsmani. Mereka bekerja sama dengan kelompok Turki sekuler yang menginginkan pemisahan antara agama dan negara, di antaranya seorang Freemason Turki, Mustafa Kemal Pasha. Pada Perang Dunia Pertama terkenallah intel-intelnya seperti Semi Simon, Suzy Lieberman, Madame Charton, Cambas Lieberman dan lainnya. Mereka bekerja di garis depan Palestina, demi segera terbentuknya negara Israel.